Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qauluhu ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Ramadan 1446 Hijriah mengawali hari ke-15. Kita berdoa kepada Allah, berharap kepadanya semoga semua amal salih bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjadi penyebab agar Allah menghapus nama-nama kita dari penghuni neraka, sehingga insyaallah mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang akan masuk neraka, kecuali insyaallah semuanya masuk surga mudah-mudahan. Jamaah yang Allah muliakan, dan kita juga tidak boleh putus semangat, ya. Terlebih kita akan menyongsong puncak Ramadan, yakni 10 terakhir Ramadan. Ini adalah hari-hari puncak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki hari puncak 10 terakhir ini seolah-olah beliau tidak kenal manusia lagi, ya. Yang beliau rasakan beliau dengan Allah, bahkan dengan keluarga tidak ada interaksi lagi, tidak ada hubungan, kecuali hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka pantas saja para sahabat di 10 terakhir bisa mengkhatamkan Quran 1 kali dalam 1 hari, ya. Itu di 10 terakhir, setiap 1 hari khatam 1 kali. Jadi kalau 10 terakhir ada 10 hari, mereka khatam 10 kali di 10 terakhir, ya. Dan itu sangat mungkin, ya, kalau kita baca semangat ekstra, ya, itu sangat mungkin. Ulama menyebutkan berdasarkan pada hadis, tidak boleh orang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. 3, 7, 10, paling lama sebulan. Maka setiap 1 bulan khatam 1 kali. Nah, tercepatnya berapa? 3 hari. Jangan kurang dari 3 hari. Tidak diperkenankan mengkhatamkan Quran hanya 2 hari, apalagi 1 hari, ya. Paling tidak berapa hari tadi? 3 hari. Tapi ada kalanya, jangankan sehari 1 kali, 2 kali sehari juga bisa. Jadi sehari khatam 2 kali ada. Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i di dalam bulan Ramadan perharinya itu beliau membaca
30 juz. Ya, 60 juz. Ya, karena 2 kali khatam. Ini setiap 1 hari. Ya, ada saudara-saudara kita di daerah Magetan tarawih 30 juz. Ya. Ada pilihan mau 10, 15, 20 sampai 30 juz. Ya. Tapi ada juga 23 rakaat 7 menit ada juga. Ya. Ini 30 juz imamnya 5 orang ganti-gantian. Satu imam sekian juz. Mulai setelah sholat Isya sampai menjelang sahur itu sholatnya, Pak. Nah, ini minal mukhtarin, orang-orang pilihan, ya, melebihi dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi 6 juz, ya, beliau 6 juz salat malamnya. Ini 30 juz, dan itu boleh, ya, khusus di waktu-waktu tertentu kita baca, ya, 1 hari 30 juz boleh, terutama di 10 terakhir Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar dengan iman dan amal saleh. Ya. Setiap orang yang hidup pasti mendapatkan Lailatul Qadar, pasti. Tapi ada yang mendapatkannya dengan lalai, ada yang mendapatkannya dengan maksiat, ada yang mendapatkannya dengan amal saleh. Tapi semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, paling tidak bagi kita maghrib ke masjid, zikir, kalau perlu jangan pulang lagi sampai pagi. Lakukan setiap malam selama 10 terakhir Ramadan. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, tetapi puncaknya adalah harapan kita bagaimana ibadah kita ini diterima oleh Allah. Ya. Bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kiatnya hendaklah kita memfokuskan hati beribadah semata-mata karena Allah, jangan karena yang lain. Ya. Apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, fokuskan hati kepada Allah. Ya, jangan ada yang lain. Oleh karenanya Umar bin Khattab selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al kulla amali salihan waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ini doa Umar ibn Khattab. Silahkan Bapak Ibu ikuti saya. Allahumma ja'al kulla amali salihan. Allahumma ja'al kulla amali salihan waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'alhu li ahadin fihi syai'a. Allahumma ja'al kulla amali salihan waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'alhu li ahadin fihi syai'a. Ini doa bagaimana setiap aktivitas kita terutama di dalam bulan Ramadan ini dicatat menjadi amal saleh. Ya. Tetapi tidak cukup sekedar saleh. Disambung lagi oleh Umar dalam doanya itu,
Ya, waj'alhu liwajhika khalisa. Jadikanlah ya Allah seluruh amal salih yang saya kerjakan itu ikhlas semata-mata karena Engkau. Ikhlas semata-mata karena Engkau. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ini satu ya, peringatan bagi kita bahwa insya Allah Bapak Ibu semua sudah pada rajin, tetapi kemudian jangan sampai rajin itu membuat kita bangga, membuat kita bersenang-senang, ya, karena ada kemungkinan ibadah seseorang ditolak. Ya. Penyebab ditolaknya apa? Dua. Yang pertama adalah tidak berdasarkan kepada niat yang tulus beribadah. Yang kedua, beribadah tidak berdasarkan contoh. Dalam hal ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Maka kita berharap apa yang kita kerjakan mulai tanggal 1 sampai terakhir itu semua bernilai amal saleh. Ya, semua bernilai amal saleh. Dan fokus karena Allah. Ya Allah, jangan jadikan amal salehku untuk selainmu sedikit pun ya Allah. Jangan jadikan amal salehku untuk selainmu sedikit pun. Ya. Seberat biji sawi pun. Jangan sampai kebaikan kita ini kita lakukan karena manusia. Hendaklah kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikuti lagi Pak, mudah-mudahan kita hafal. Allahumma ja'al kulla amali saliha waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'alhu li ahadin fihi syai'a. Sudah pada hafal Pak ya? Insyaallah hafal. Ya, kita lanjutkan materi pada pasal ke-7, yakni al-haya. Ya, al-haya. Yakni sifat malu. Sifat malu ini dibutuhkan untuk diri wa hajatil mujtama'at dan untuk orang banyak. Ya, untuk orang lain. Seorang muslim senantiasa menjaga kehormatan diri, ya. Itu sifat seorang mukmin. Dia harus menjaga kehormatannya. Ya. Kita disuruh oleh Allah melalui Nabi kita menjaga kehormatan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Tetapi yang lebih penting juga adalah jangan rendahkan diri kita. Ya. Hendaklah kita menjaga kehormatan diri kita. Ya. Caranya apa? Kita harus memiliki natawassaf bisifatil haya. Ya. Kita harus bersifat, ya, bersikap dengan sikap pemalu. Ya, dengan sikap pemalu. Malu adalah bagian daripada keimanan. Ya, al-haya syu'batun minal iman atau bid'un. Malu itu kata Nabi bagian dari keimanan. Maka Nabi bersabda al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Au bid'u wa sittun, atau 60 cabang. Ya. Iman yang menjadi kebanggaan kita, yang menjadi kehormatan kita,
itu memiliki 70 cabang atau 60 cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Wa adanaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah dari cabang keimanan seseorang mukmin adalah menyingkirkan duri di tengah jalan. Atau apa saja yang bisa mengganggu orang di jalanan, maka dia pindah. Apakah paku, batu, kerikil, atau apa saja. Jadi kalau kita lewat, kemudian ngelihat batu, ngelihat kerikil, iman kita akan mendorong bagaimana kita turun dari motor, ya, untuk menyingkirkan apa? Kerikil tersebut. Ya. Kita tidak boleh cuek. Ya. Kenapa saudara? Mungkin kita bisa menghindari. Tapi ada orang yang tidak bisa menghindar dari kerikil, dari batu. Mungkin karena faktor umur. Ya. Jangan ada istilah, yang penting bukan saya yang jatuh. Ya. Yang penting bukan anak saya. Jangan. Kita senang, selamat, maka kita juga harus senang orang lain selamat. Wal haya'u syu'batum minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman, ya. Wal haya' syu'batum minal iman. Malu adalah cabang dari iman. Nabi juga bersabda, al-haya'u wal imanu qurana'u. Iman dan malu adalah dua hal yang saling berhubungan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akharu. Apabila iman kita naik, malu juga kita akan naik. Apabila malu kita naik, ya, iman juga akan menanjak. Ya, jadi dua-duanya saling berhubungan. Maka orang yang tidak punya malu pasti imannya rendah. Ya. Orang yang tidak punya iman pasti juga malu-maluin. Ya. Jadi qurana bainahuma. Di antara iman dan malu itu saling berhubungan. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kenapa? Karena kedua perkara ini sama-sama mengajak kebaikan. Ya. Iman mengajak berbuat baik. Malu juga mengajak untuk berbuat baik. Ya. Selain malu dan iman mengajak atau menumbuhkan semangat untuk berbuat baik, rasa malu juga dapat mencegah perbuatan yang buruk, ya. Terhindar dari hal yang tercela. Karena itu Nabi bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. Ya. Bahkan Nabi katakan juga dalam hadis yang lain, al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu, ya, adalah kebaikan secara keseluruhan. Jadi, orang kalau memiliki rasa malu, dia akan jadi orang baik. Ya. Orang yang baik itu adalah orang yang memiliki rasa malu. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Lawan dari malu adalah kasar.
Ya. Perkataan-perkataan yang cabul, ya. Perkataan-perkataan yang tidak terkontrol. Itu lawan dari malu. Nah, orang yang pemalu, dia kalau mau ngomong itu hati-hati. Ya. Bukan karena takut kepada manusia. Ya. Dia mikir, ucapan saya ini nyakitin orang apa tidak. Itu sifat pemalu. Bukan pendiam. Ya. Pemalu itu bukan pendiam. Sebab kadang-kadang ada pendiam sekali ngomong ya nyerang orang. Ya, bukan. Pemalu itu dia irit bicara karena takut salah. Ya. Bukan tidak bisa bicara. Dia irit bicara karena takut salah. Nah, lawan dari malu adalah kasar. Banyak ngomong, cerewet. Maka Nabi katakan, al-mutafayhikuna was-sarsarun. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala as-sarsarun. Apa sarsarun? Cerewet. Ya, banyak ngomong. Itu dibenci oleh Allah. Kenapa? Orang yang banyak ngomong itu cenderung lebih banyak salahnya. Pemalu banyak diam. Ingat, bukannya dia tidak bisa ngomong. Ya. Dia takut apa yang dia bicarakan itu salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Sementara seorang muslim ya, dia dituntut untuk selalu berkata baik. Maka Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah dia diam. Ya. Itulah pemalu, orang pemalu. Ya. Bukannya malu ngomong. Ya. Tapi malu dia ngomong takut keliru. Takut salah. Ya. Daripada salah, lebih baik diam. Ya. Makanya orang yang banyak ngomong, orang yang banyak ngurus yang lain, ya, banyak cerita, ya, itu malunya tuh sedikit. Ya. Seolah-olah ya semua yang benar. Ya. Kalau ngomong mendominasi. Ya. Mendominasi. Apa aja dikeluarin. Kadang-kadang tidak sesuai pada tema dikeluarin. Ya, itu orang yang banyak ngomong. Dan seorang muslim selain dituntut untuk selalu berkata baik, mereka juga dituntut untuk lembut, ya, tidak kasar kepada orang, tidak, ya, tidak keras kepada orang. Maka Nabi bersabda, al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Wal imanu fil jannah. Sedang iman tempatnya di surga. Saya ulangi, al haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Wal imanu fil jannah. Dan iman itu ya tempatnya di surga. Wal badha'u minal jafa'i wal jafa'u binar. Sementara perkataan kotor adalah bagian dari tabiat orang kasar. Ya. Saya ulangi. Al-jafa, perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar. Jadi
Jadi orang kasar itu ternyata bukan mereka yang kalau ngomong suaranya lantang keras, ya, tapi ucapan-ucapan kotor, ya. Ucapan kotor bisa jadi cara menyampaikannya pelan, tapi kotor, jorok. Ya, itu Nabi katakan sebagai orang yang berperangai kasar. Ya, peranginya kasar. Kenapa? Ucapannya jorok. Mohon maaf, sekitaran, ya mohon maaf, seks. Ya, anak-anak sekarang apa aja disebut. Ya, sekarang ini anak-anak peranginya kasar-kasar. Ya. Gaya ngomong coba didengar. Kalau nggak nyebut hewan, ya, yang liurnya najis, ya, atau ngomong apa saja, ya, anak kecil sudah berperangai kasar, ya. Dan tabiat kasar seperti ini tempatnya di neraka kata Nabi, ya. Makanya kita harus, ya, mengontrol omongan kita, siapa saja. Jangan suka mencela orang, ya, jangan suka ngurus orang, ya, jangan suka ngata-ngatain orang. Kadang-kadang kan ngurus orang akhirnya menggibah. Alhamdulillah. Ya, saya ulangi lagi Pak, ini hadisnya penting sekali. Al-haya'u minal iman. Malu bagian daripada iman. Wal imanu fil jannah. Iman itu tempatnya di surga. Dan orang yang pemalu itu irit bicara. Bicaranya irit, diam. Diam bukan tidak bisa bicara, tapi takut salah di mata Allah. Ya. Takut salah menyinggung orang. Ya. Wal badha'u minal jafa. Sementara perkataan kotor itu bagian daripada tabiat kasar. Nah, Nabi katakan juga, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor saat dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, Allah tidak butuh laparnya. Ya. Allah tidak butuh hausnya. Anak-anak puasa, tapi omongannya jorok-jorok. Ya. Allah nggak butuh laparnya. Ya. Makanya orang puasa itu, ya, harus banyak diam. Ya. Itu pelajaran puasa luar biasa, Pak. Ya, pelajaran puasa itu menuntut kita untuk banyak diam. Semakin banyak ngomong, semakin haus. Ya, benar ya Pak. Makin banyak ngomong, semakin haus. Ini diam saja. Orang beriman itu harus banyak diam. Kalau banyak ngomong, kasar, ya, dan perangai kasar ini tempatnya di neraka. Ya, makanya ada istilah, ya, as-sumtu zahab, diam itu emas. Makanya istri kalau minta emas suruh diam aja. Ya, banyak emasnya itu diam. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Teladan seorang muslim dalam akhlak mulia pastinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, teladan yang dulu sampai generasi terakhir. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, adalah sosok manusia yang sangat pemalu. Bahkan lebih pemalu daripada seorang gadis pingitan. Ya,
Subhanallah. Rasulullah lebih pemalu daripada gadis pingitan. Luar biasa Nabi kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a syai'a, apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disenanginya, ya, maka Rasulullah tidak akan pernah mencela barang tersebut. Ya. Ini sifat, bagian dari sifat pemalu Nabi. Ya. Beliau tidak akan mencela. Ya. Misalkan kita suami ini ya, dimasakin istri, kita tidak senang makanan itu, maka kita malu, jangan sampai kita menghardik, jangan sampai mencela apa makanan itu. Ya, jangan sampai kok kayak gini. Nabi tidak pernah seperti itu. Ya kelihatan aja di wajah Nabi. Ya, sudah terlihat di wajah Nabi. Nah, berarti perempuan rugi dong. Kecewa tuh perempuan. Udah capek-capek masak, suaminya tidak senang. Kecewa perempuan, rugi perempuan. Wahai ibu-ibu, masaklah karena Allah. Masaklah karena, bukan karena suami. Ya. Artinya apa? Ketika seorang istri masak yang makanannya itu, masakannya itu tidak disukai oleh suaminya, maka si istri tidak akan pernah kecewa. Ya, karena dia sudah berniat baik. Niatnya karena Allah. Wajar tidak suami tidak suka, wajar, manusiawi. Ya. Makanya seorang istri harus mengetahui makanan-makanan yang disukai oleh suaminya. Jangan mengikuti selera sendiri. Ya. Suami nggak seneng apa? Sayur apa? Apa yang ya misalkan tidak suka sayur A. Ya, sengaja istri masak yang lain. Karena yang lain itu disenengin oleh si istri. Ya kecewa suami. Ya, tapi kekecewanya suami tidak akan pernah mencela makanan, apalagi mencela yang membuat makanan. Nah, istri tidak kecewa. Ya, kenapa? Karena dia berniat karena Allah. Berbuatlah karena Allah. Ya. Jangan mengejar sanjungan, jangan mengejar pujian manusia. Ya, walaupun perkara sunnah itu kan membahagiakan orang. Ketika Nabi ditanya apa perkara yang paling bagus, perkara yang paling bagus adalah membahagiakan orang. Ya. Tapi kemudian kita misalkan ngasih hadiah baju ke orang. Ya. Ternyata baju itu yang kita kasih nggak seneng, nggak suka, nggak dipakai. Ya, jangan kecewa. Ya. Yang penting kita sudah berniat baik. Ya. Sebab kadang-kadang ada orang begini, Pak. Ya, saya beliin baju, nanti pakai ya. Ini kan ada acara, kamu pakai pas acara. Ya. Dipakai. Seneng dia. Yang ngasih seneng. Ya. Nah, itu nggak benar, Pak. Ya. Kita membantu, kita memberi sesuatu bukan untuk nyenengin kita, tapi untuk nyenengin yang menerima. Ya, ini prinsip. Saya ulangi. Ya, terutama kepada kita ibu-ibu, ketika ibu-ibu masak, jangan niatnya untuk nyenengin diri kita yang masak, tapi niatnya adalah nyenengin yang makan. Ya. Itu prinsip dalam agama. Misalkan kita beliin baju seseorang, ya, ini bagus ya. Ah, ini saya kasih, menurut saya sih bagus. Ya.
Padahal menurut yang menerima tidak bagus. Ya, akhirnya kecewa. Dasar, saya udah antri jauh-jauh, ya, padahal udah mahal, udah bagus, dia nggak seneng, dia nggak pakai, udah nggak bakal saya kasih lagi. Jangan. Ya, prinsip membahagiakan orang, bukan membahagiakan diri sendiri. Ya, sama dengan sedekah, Pak. Sama dengan infak. Kita ini berinfak, menolong orang, bukan untuk nyenengin diri kita, ya, tapi nyenengin yang menerima. Ya, makanya Allah katakan, ya, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau rusak pahala sedekahmu dengan menyakiti perasaan yang menerima, si penerima, dengan mengungkit. Ini kadang-kadang ada santunan yatim, Pak, ya. Santunan yatim, santunan jompo. Anak yatimnya dipanggil ke depan, ya, menerima uang tidak seberapa. Yang diterima, yang dikasih 150, difoto, kemudian fotonya disebar kemana-mana. Ya, senang dia, sudah membantu orang, tapi anak yatimnya malu. Ya, lansianya, jomponya malu, fotonya disebar kemana-mana. Panitia senang, acara sukses, ya. Tapi ya, anak yatimnya, orang tuanya malu. Yang didapat hanya sekian, tapi dia malu sekali. Ya, makanya saya sering katakan, ketika kita membantu orang yang sifatnya itu adalah misalkan donasi, ya, kita sebar di media sosial, tutup muka penerimanya. Ya, blur, jangan ditampakkan muka penerima. Ya, nah niat kita ini bukan nyenengin kita, bukan membahagiakan kita, tapi membahagiakan penerima. Ya, hanya karena terpaksa saja dia terima itu, Pak. Nggak ada pilihan lain selain menerima donasi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi dimasakin oleh istrinya, Nabi nggak senang. Nabi tidak pernah mencela makanan itu. Beliau malu, ya, beliau malu kepada istrinya. Ya, istri sudah capek-capek masak, ya, kemudian dicela, ya. Tapi kalau mau dimakan juga kan tidak selera, ya, bisa saja makan tidak dimakan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslim mengajak untuk memelihara akhlak malu dan menanamkannya pada diri manusia, maka pada dasarnya ia sedang menyeru kepada kebaikan dan mengarahkan kepada kebajikan. Sebab rasa malu, kata pengarang kitab, merupakan bagian dari iman, dan iman merupakan kumpulan seluruh keutamaan dan unsur seluruh kebaikan. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di depan seorang laki-laki yang sedang menasihati saudaranya karena sangat pemalu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah ia, karena malu itu bagian daripada iman. Ya. Ada juga malu yang sifatnya bawaan. Ya. Malu ngumpul sama orang. Ya. Malu makan di hadapan orang lain. Ya. Itu biasanya, Pak, anak mahasiswa kayak kami dulu. Ya. Diundang pengajian, kalau ada tuan rumah malu makan. Begitu tuan rumahnya enggak ada, malu-maluin itu, Pak. Ya, itu biasanya mahasiswa. Ya, jogo image. Padahal mata mudah-mudahan enggak habis. Ya, itu kadang-kadang. Ya. Tapi ada juga orang yang tidak senang ngumpul, ada karena malu. Itu namanya malu bawaan. Ya. Itu kalau diarahkan secara agama bagus. Ya. Kalau diarahkan secara agama bagus. Ya.
Dengan demikian Rasulullah SAW telah mengajak agar tetap memelihara rasa malu, yang itu adalah malu bawaan. Ya, malu bawaan. Mungkin malu karena, mohon maaf, gaya bicaranya nggak bagus. Ya, ada orang malu karena mungkin karena faktor daerah. Ya, ada orang-orang kampung, kami orang pulau, banyak yang belum bisa bahasa Indonesia, orang-orang tua, akhirnya nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara. Kenapa? Malu, ya, takut ketawain. Yang nggak apa-apa, itu namanya malu bawaan, ya, malu bawaan. Nah, kalau diarahkan dengan agama menjadi baik, ya. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, inti dari malu adalah malu kepada Allah. Ya. Inti daripada malu yakni malu kepada Allah. Wallahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Nabi bersabda dari hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya. Apa yang dimaksud sebenar-benarnya malu? Adalah menjaga kepala. Ya, ini perhatikan kesimpulan dari kajian kita ini. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Apa itu sebenar-benarnya malu? Yang pertama adalah jagalah kepala kalian dan apa yang ada di sekitarnya. Orang yang pemalu adalah orang yang menjaga kepala. Ya. Dan yang ada di sekitarnya apa itu? Mata. Maka orang yang pemalu itu dia tidak akan melihat aurat orang lain. Ya, dia akan menjaga pandangannya. Dia tuh, saya tahu dia, kawan saya dia pemalu itu. Ya, kenapa kamu sebut pemalu? Gak mau ngumpul sama orang. Ya, tapi main HP, lihat video haram, itu bukan pemalu. Ya, orang yang pemalu itu adalah orang yang menjaga mata dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang di sekitar kepala apa? Telinga. Orang yang pemalu adalah dia malu mendengarkan hal-hal yang haram. Ya. Nah, yang ketiga, yang di sekitar kepala, lisan. Ya. Siapa yang memiliki sifat malu, buktinya adalah dia pandai menjaga lisan. Ya. Orang pemalu itu sibuknya apa? Zikir, baca Quran, sesekali ngumpul dengan orang, ya. Kalau juga ngumpul dengan orang lebih banyak diamnya daripada ngomongnya. Itu orang pemalu, Pak. Ya. Karena tadi takut matanya dosa, takut telinganya dosa, takut ya lisannya dosa. Subhanallah. Ya. Dalam surah Qaf ayat 18 ya. Ini luar biasa. Nanti buka tafsir Ibnu Katsir. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad bin Hanbal dia sakit. Orang sakit itu identik dengan menjerit. Aduh. Ya. Biasa orang sakit begitu, Pak. Ya. Sakitnya enggak terlalu parah, menjeritnya luar biasa biar dapat perhatian dari istri. Ya. Aduh, ya. Ketika Imam Ahmad menjerit, ya, dan itu hal yang biasa bagi orang yang sakit. Lalu dikatakan,
cerita dari Hasan Al-Basri, bahwa tidaklah setiap yang keluar dari lisan kecuali ada catatannya, raqib dan atid, dan itu akan diperlihatkan di hari akhir. Apakah ucapan itu dapat memberatkan timbangan kebaikan atau malah memberatkan timbangan keburukan, termasuk rintihan orang yang sedang sakit. Ya, termasuk rintihan yang sedang sakit itu dicatat. Maka Imam Ahmad, Pak, mulai hari itu dia tidak pernah merintih lagi ketika sakit, karena dia malu kepada Allah. Ya, dia malu kepada Allah. Ya, subhanallah. Makanya orang yang malu itu adalah orang yang irit bicara. Ya, irit bicaranya. Bukan karena dia tidak bisa bicara, bukan, karena takut dosa. Ya, dan yang paling banyak menyebabkan orang terjerumus kepada dosa, lisan. Ya. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka, lisan. Ya. Maka Nabi ketika ditanya, "Man najah?" Siapa orang yang sukses? Orang yang sukses itu, kata Nabi, adalah orang yang pandai menjaga lisannya. Amsik 'alaika lisanak. Jagalah lisanmu, engkau jadi orang sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, malu yang benar. Yang pertama tadi adalah menjaga kepala dan apa yang ada di sekitar kepala. Yang kedua adalah menjaga perut dan yang ada di sekitarnya. Menjaga perut dan apa yang ada di sekitarnya. Apa itu? Hati. Jaga hati. Hanya fokus pada Allah. Ya. Jangan sampai hati ini kotor. Orang yang pemalu adalah orang yang hatinya bersih. Ya. Tidak curigaan. Tidak buruk sangka. Tidak senang mencari kesalahan orang. Jadi saya ulangi, malu kepada Allah, menjaga kepala dan apa yang ada di sekitar kepala. Yang kedua, menjaga apa? Menjaga perut dan apa yang ada di sekitar perut. Yang ada di sekitar perut, satu hati. Allahumma ati nafsai taqwaha. Ya Allah, anugerahi aku ya ketakwaan dalam hati. Ya. Jangan sampai hati kita ini kotor, sakit, apalagi sampai hati mati. Nah, apa yang ada di sekitar perut setelah hati apa? Ya perut. Apa artinya apa, Pak? Perhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita. Ya. Perhatikan apa yang kita konsumsi. Halal haram harus diperhatikan. Uang memang uang kita. Tapi ketika engkau makan, jangan sombong. Kulu washrabu walbasu watasaddaqu bighairi makhilatin wala sarafin. Makanlah, kata Nabi, minumlah, bersedekahlah, berpakaianlah, tapi hindari dua perkara. Jangan sampai sombong dan jangan berlebih-lebihan. Silahkan kamu makan, tapi jangan sombong. Ya, makan sombong apa? Makan mahal diliatin ke orang. Itu makan sombong. Ya, uang-uang saya memang uang kamu. Ya, tapi untuk apa kau tampakkan di media sosialmu? Makanan itu kalau untuk tidak dipuji orang. Ya. Biasa hiburan saja, enggak ada hiburan begitu. Ya, yang ada adalah membuat orang iri. Ya. Ya. Maka jangan bermudah-mudah menceritakan kebaikan, kehebatan. Jangan bermudah-mudahan menceritakan kebahagiaan dan kehebatan kita di media sosial. Tidak semua senang terhadap apa yang kita ceritakan. Ya. Apalagi kalau ada niat menampak-nampakkan kepada lawan. Ada persaingan
Ya, nih saya sudah bisa beli. Bukan hanya kamu yang bisa. Sombong. Ya. Ini kan zaman sekarang. Begitu, Pak. Ya. Mana tempat yang sedang viral, tempat ngopi, tempat makan datang ke sana. Yang penting makan aja, yang penting foto. Makan nomor sekian. Yang penting apa? Upload di media. Ya itu yang terjadi sekarang. Itu makan yang sombong. Ya, itu harus kita hindari. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Tapi jangan sombong, kata Nabi. Ya, jangan sampai sombong. Dan yang kedua, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Nah, itulah orang yang pemalu kepada Allah. Makannya dikontrol, bicaranya dikontrol, omongannya yang dia lihat dikontrol, yang dia dengar dikontrol. Ya, subhanallah. Wallahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Allah lebih patut untuk dimalui daripada malu kepada manusia. Allah lebih patut untuk kita malu. Ya, malu kepada Allah. Jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga hati, jaga apa yang masuk ke dalam perut. Jangan termasuk berlebih-lebihan. Ya, di antara faktor kenapa orang malas ibadah, ya makan berlebih-lebihan. Ya, buka puasa, di situ ada koleknya, di situ ada bakwannya, di situ ada apa lagi? Ya, kurma, di situ ada, ya, nggak sah kalau nggak makan buka puasa sunnah kurma gorengan wajib. Ya, pakai cabai lagi, aduh. Ya, bakwannya tangan kanan, cabainya tangan kiri. Habis itu es buah lagi. Akhirnya apa? Panjang dikit imam udah mulai ngantuk. Ya, itulah diantara faktor malas ibadah karena terlalu banyak makan. Ya. Nah, ini pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung lagi, tidak usah ada pertanyaan karena juga nggak ada makanan kan? Ya, kalau makanan sih nggak apa-apa. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.